Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam, karena berkat rahmat, hidayah, nikmatnya lah sehingga kita masih bisa merasakan manisnya iman, manisnya Islam sampai saat sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada sang revolusi dunia yang mampu mengubah akhlak manusia dari akhlak yang biadab menuju akhlak yang beradab, yang mengubah suatu kaum yang dulunya berperang antara suku yang satu dengan suku yang lainnya menjadi satu di bawah naungan akidah Islam, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Thayyibah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah pelajaran pada Quran surah Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kehidupan di dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Sahabat Thayyibah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika hidup ini singkat dan melenakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan syurga dengan segala macam bentuk kenikmatannya, jika negeri akhirat lebih indah daripada dunia, jika ibadah yang akan kita lakukan adalah ibadah yang terakhir kalinya, lantas bagaimana kita akan menjalaninya? Sahabat Thayyibah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita kembali mencoba merenungi tentang keberadaan kita di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus kita meresapi syair klasik yang biasa disenandungkan oleh para ahli syair tentang arti hidup dan kehidupan, bahwasanya kehidupan ini adalah ruang tunggu. Artinya hidup kita adalah menunggu datangnya akhir kehidupan, atau keberadaan kita di atas muka bumi ini dapat disebut sebagai masa menanti, masa menunggu, masa merantau, atau bahkan hanya sebagai orang asing yang hanya sekedar lewat di dunia ini, karena pada akhirnya semua akan bermuara kepada akhirat yang sifatnya kekal abadi. Ada suatu kisah dari Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Al-Imam Ibnu Mas'ud melihat baginda Nabi sedang tidur di atas tikar yang lusuh
sampai-sampai pola anyaman tikar tersebut membekas di pipi beliau. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Mas'ud menawarkan kepada baginda Nabi sebuah kasur. Lalu apa jawaban dari baginda Nabi? Mali wa malid dunya ma ana fid dunya astadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ada kecintaan apa aku terhadap dunia? Aku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang pengendara yang mencari teteduhan di bawah pohon, lalu beristirahat, lalu pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Thayyibah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus menyadari bahwasanya semua yang kita miliki, semua yang kita usahakan, itu akan kita tinggalkan. Semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya hanyalah sementara. Ingatlah wahai sahabatku, dunia ini adalah laksana pohon peneduh yang kita beristirahat sejenak lalu pergi meninggalkannya. Sama halnya dengan orang yang merantau. Semua yang mereka miliki di tempat perantauan hanyalah sementara. Sedangkan mereka sangat meyakini bahwa mereka tidak akan selama-lamanya berada di tempat perantauan. Ada suatu waktu, ada suatu masa mereka akan kembali ke tempat asalnya, akan pulang ke kampung halamannya. Sama halnya dengan kita yang berada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan manusia di atas permukaan bumi ini hanyalah sementara dibandingkan dengan alam akhirat yang sifatnya kekal abadi. Keberadaan kita sebagai seorang muslim di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala diibaratkan sebagai seorang musafir yang tengah dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Sahabat Thayyibah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap manusia, setiap insan, setiap muslim yang sadar betul akan firman Allah tersebut, tentunya tidak akan menghabiskan waktunya di permukaan bumi ini hanya untuk mengumpulkan harta, menumpuk harta sebanyak-banyaknya, atau hanya untuk bermain-main, atau hanya untuk berleha-leha, atau bahkan hanya untuk bercanda gurau. Karena kita sebagai seorang muslim sejati tentunya sangat merindukan kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita dapat bertemu dengan Allah dan Rasulullah yang sangat kita rindukan. Sahabat Thayyibah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajarlah bila kaum muslimin adalah kaum yang tidak takut akan kematian, karena mereka tahu betul bahwa kematian adalah palang pintu yang akan menghantarkan mereka kepada pertemuan yang sangat dinantikan, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.